Rekaman mengerikan dari kamera polisi. Camila. Video ini terjadi di Polandia yang dimana dijelaskan bahwa seorang wanita dan temannya bermain papan oija di rumah angker bekas pembantaian kanibal di sana. Sayangnya, salah satu di antara mereka kerasukan hingga membuat yang lain panik dan menelepon polisi untuk membantu. Singkat cerita, polisi berhasil membawa anak rasukan ini ke rumah sakit dan keesokan paginya ia tidak mengingat apapun kejadian di sana. Tapi ada kejanggalan di sana. Diketahui bahwa cerita papan oija tersebut adalah palsu, yang dimana menurut pengakuan korban diketahui korban sedang depresi berat karena masalah keluarga. Namun entah masalah apa yang ia alami hingga ia bertingkah dan berteriak semenakutkan seperti itu. Camila. Kurwa, do tej pory mam dreszcze, gdy oglądam. Video ini sebenarnya cukup lama sudah beredar di internet dan pernah viral di masanya, yang dimana video ini menjelaskan adanya dua polisi yang dikirim ke salah satu rumah yang dimana menurut pengakuan sang penyewa ketika ia pulang dari berbelanja, ia mengakui bahwa pintu rumahnya terbuka. Polisi ini pun bergegas masuk dan menyelidiki rumah ini, yang sayangnya bukanlah manusia yang menerobos masuk ke dalam rumah ini. Police! Anyone inside, make yourself known. Apapun yang ada di rumah itu, yang pasti keberadaan polisi tersebut tidaklah diterima di sana. Iseng video call tanpa sengaja sosok ini terekam. Video ini datang dari Instagram yang dimana si perekam sebut saja Luna sedang menonton TV dengan melakukan chatting dengan temannya. Luna yang merasa tiba-tiba saja apartemennya memiliki suasana yang agak menyeramkan karena semua lampu di apartemennya terlihat dimatikan, disarankan oleh temannya untuk mengirim kondisi apartemennya melalui Snapchat. Awalnya teman Luna tidak menyadari apapun sampai ketika video tersebut berjalan beberapa kali dari awal, teman Luna menyadari hal ini. Terlihat ada sosok bayangan bergerak secara tidak manusiawi keluar dari dapurnya. Luna yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa ia saat itu sedang sendirian di rumah dan jauh dari keluarga ataupun kerabat. Lalu, menurut kalian, siapakah ini? Dapat notifikasi bahwa CCTV merekam hal ini. Video ini datang dari Delani yang mengaku ketika bangun di pagi hari dan mengecek HP-nya, ia menerima notifikasi dari aplikasi CCTV-nya yang berada di kamar anaknya. Dalam rekaman CCTV pada malam sebelumnya, terlihat ada sosok lengan panjang dari ujung kamar berusaha menyentuh anaknya.
Menurut warganet, video Delani ini sulit diragukan keasliannya karena Delani dalam akun TikToknya hanya mengupload video keseharian keluarganya yang memiliki suasana senang ataupun cerah layaknya keluarga bahagia. Namun entah kenapa Delani mengupload video ini. Tapi apapun itu, sesuatu sedang mengincar anaknya. CCTV pintu. Singkat padat jelas, video ini datang dari Reddit yang dimana ada seseorang yang membagikan sebuah rekaman CCTV dari pintu rumahnya. Diketahui bahwa dia mendapatkan notifikasi dari HP-nya ketika bangun pagi yang ternyata adalah pemberitahuan bahwa CCTV-nya merekam hal ini. Tidak diketahui siapa ataupun apa tujuan dari orang ini, tapi yang pasti jika ada orang iseng seperti ini di tengah malam datang ke rumah, menurutku hal ini agak menyeramkan. Pemburu emas. Video ini datang dari Carla yang dimana memiliki hobi untuk mencari dan mengumpulkan benda-benda yang menurutnya berharga dan bisa dijual lagi. Hobinya ini juga cukup tidak wajar karena ada video di akunnya bahwa beberapa aktivitas ini dilakukan ketika malam hari. Kembali ke topik utama, pada satu hari Carla menemukan ember berisi emas dan sebuah koper di dalam tanah di halaman sebuah rumah kosong yang tua. Sayangnya, Carla tidak tahu bahwa pemilik barang yang ia ambil mendatangi rumahnya. Terlihat Carla membagikan video bel pintu rumahnya berbunyi, tapi ketika Carla mengecek di depan pintunya, tidak ada siapapun di sana. Dan mengabaikan hal ini, keesokan harinya, CCTV-nya memberinya notifikasi bahwa terekam seseorang di depan rumahnya lalu pergi dengan sendirinya. Di malam berikutnya, Carla mendapatkan gangguan yang sama berupa bel pintu rumahnya berbunyi berkali-kali sekali lagi. Namun, Carla mencoba keluar untuk mencari tahu siapa sosok tersebut dan tetap tidak menemukan siapapun di sana. Tidak kuat akan gangguan ini, Carla mencoba mencari tahu asal-usul pemilik emas yang ia temukan di rumah kosong itu. Dan Carla menemukan hal menarik yang dimana karena durasi akan dibahas di part 2. Pemburu emas. Setelah seluruh kejadian mengerikan yang terjadi di part 1 sebelumnya, Carla mendapati gangguan rumahnya makin menjadi-jadi. Están tomando cosas dentro de la casa. Tumbaron el control de la sala. Estaba ahorita en la... Eso lo aventaron con un chorro de coraje, neta. Karena hal ini, Carla berusaha mencari asal-usul pemilik emas ini dengan mencari informasi pemilik rumah kosong tersebut. Dan Carla menemukan wajah asli pemilik emas tersebut.
Dalam kopernya yang ia temukan sebelumnya, ditemukan gaun hitam yang mirip dengan foto ini, dan koper yang ia temukan juga mirip dengan foto milik perempuan ini. Tidak sampai situ, di dalam koper juga ada perangkat yang diduga alat untuk ritual sihir hitam, dan alamat yang tertulis di kertas di dalam botol kaca, yang dimana alamat ini merujuk pada sekolah yang dulunya adalah rumah sakit jiwa. Hal yang paling tidak terduga adalah sekolah ini berlokasi di kota yang sudah kosong dan terbengkalai sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam akunnya, banyak orang berkomentar meminta Carla untuk mengembalikan emas tersebut di tempatnya semula. Namun, masih tidak ada kejelasan apakah Carla sudah mengembalikannya atau tidak. Tapi yang pasti, Carla dalam videonya terakhir merasa bahwa gangguan di rumahnya sudah semakin sering terjadi.